pengertian kias. kias dan bagiannya. Jadi nanti kita tanya jawab. Oke. Dari aku ya, pertanyaan pertama. Lafaz itu terbagi menjadi 2. Ada apa aja? Jadi Sebutkan. lafaz itu ada 2. Nah, ada mufrad dan murakkab. Mufrad itu ya tunggal dan murakkab itu yang sempurna. Lanjut yang pertanyaan kedua. Lafaz terbagi menjadi 4. Sebutkan. Lafaz mufrad terbagi menjadi 4 itu ya. Berarti kan 4 berarti mufrad. Nah, lafaz yang itu ada, yang pertama itu ada lafaz yang tidak mempunyai satu kata. Nah, yang kedua itu lafaz yang mempunyai bagian huruf namun tidak menunjukkan arti yang mutlak. Jadi, jika huruf itu dipisah-pisahkan, maka tidak memiliki arti. Kayak misalkan kitabun, kalau kaf, ta, dan baknya itu masing-masing, dia tidak mempunyai arti. Nah, kemudian lafaz yang menunjukkan suatu arti, tetapi arti itu, kata tersebut tidak menunjukkan maksud dari arti kata itu. Seperti contoh Abu Bakar. Abu itu kan ayah ya. Terus Bakar itu perawan. Nah, bukan bapak perawan maksudnya, tetapi ya Abu Bakar itu namanya gitu. Ya Abu Bakar, nama seseorang itu gitu. Terus yang terakhir lafaz mufrad yang mempunyai bagian yang dapat menunjukkan suatu arti, namun artinya bukan dikehendaki. Contohnya kebakaran jenggot. Nah, yang dimaksud itu bukan jenggotnya yang lagi kebakaran, tapi ada suatu api yang besar yang membakar suatu itu, kayak misalkan rumah atau enggak gedung. Nah, itu namanya kebakaran jenggot. Gitu. Lanjut. Lanjut pertanyaan yang ketiga itu, jelaskan pengertian dan dari masing-masing lafaz mufrad. Dan yang keempat, berikan contoh dari masing-masing pembagian lafaz mufrad. Oh, berarti tadi udah ya sekalian ya? Jadi udah ya, yang kitabun, terus yang Abu Bakrin. Selanjutnya 6, berikan contoh dari masing-masing pembagian lafaz. Jelaskan pengertian dari masing-masing pembagian lafaz mufrad. Udah tadi kan sekalian. Berarti sekalian ya? Iya. Oh, emang udah nyebutin yang ini ya? Berikan contoh dari masing. Apa? Kan tadi baru nomor 2. Ya udah Yang apa-apa. sebutkan lafaz yang terbagi menjadi 4. Sekarang yang ini. Contohnya. Tadi pengertiannya juga udah. Udah. Terus contohnya juga udah. Ya. Nah, sekarang yang nomor 5. Pengertian dari masing-masing pembagian lafaz mufrad. Oh. Yang lafaz murakkab tam, yang kayak gitu. Oh, itu lafaz murakkab, bukan lafaz mufrad. Nah, jadi pembagian lafaz murakkab itu ada murakkab tam dan murakkab nakis. Nah, yang tam ini tuh ada 2, khabari dan isya'i. Nah, lafaz murakkab tam itu adalah suatu kalimat yang memberikan faidah sehingga seseorang itu tidak perlu lagi untuk bertanya karena sudah memahaminya. Contohnya, Zaid sedang di kamar, Zaid sedang tidur di kamar. Jadi siapa dan lagi apa ataupun di mananya ya nggak usah diperlu tanyain lagi karena kan sudah dicantumkan situ. Nah, yang murakkab khabari yang tam itu
setiap susunan kalimat yang isi maknanya mengandung kemungkinan benar dan salah. Contohnya kebersihan adalah dasar dari kaidah kesehatan. Gitu. Nah, terus itu murokab insya. Kenapa ini? Nggak tahu. Kok kamu tiba-tiba diam? Diam. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya sebuah gambar. Ayo udah ulangi, ulangi ya jawabannya. Ya, yang lafaz murokab. Jadi murokab itu ada dua, tam sama nakis, murokab tam dan murokab nakis, lafaz. Nah, jadi murokab tam, lafaz murokab tam itu ada dua juga, khabari dan insya'i. Nah, lafaz murokab tam adalah suatu kalimat yang memberi lafaz atau memberi faidah sehingga seseorang itu tidak perlu lagi untuk bertanya. Kayak contoh, Zaid sedang tidur di kamar. Nah, siapa dan apa ataupun di mananya tuh nggak perlu ditanya lagi karena sudah dicantumkan di situ. Nah, sedangkan jadinya. Terus habis itu pembagiannya dua kan, ada khabari dan insya'i. Nah, khabari adalah setiap susunan kalimat yang isi maknanya mengandung kemungkinan benar dan salah. Contohnya, kebersihan itu kebersihan itu adalah dasar dari kaidah kesehatan. Nah, yang insya'i itu adalah setiap susunan kalimat yang isi maknanya mengandung kemungkinan benar dan salah. Jadi seperti kalimat isinya mengandung perintah, larangan, ataupun panggilan seruan. Nah, contohnya, pergi dan tinggalkanlah tempat kelahiranmu untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi, untuk mendapatkan kemuliaan itu, kayak misalkan kita belajar itu bukan di tempat daerah kita, tetapi di daerah lain, sehingga nanti ketika sudah mendapatkan ilmu, datang ke sini, kita ketika mengamalkannya, insya Allah dimuliakan. Misalkan, yaitu dengan yang keilmuan. Terus ada yang nakis. Nakis itu suatu makna yang sempurna, yang tidak sempurna maksudnya. Jadi kebalikan dari tam. Sehingga orang tersebut perlu menanyakan kembali maksud dari itu. Karena saking tidak sempurnanya, contohnya. Jika kamu belajar naon? Jika kamu belajar kenapa? Gitu. Seharusnya jika kamu belajar maka gitu ya. Kamu akan gitu. Kamu akan sukses, kamu akan pintar gitu. 81.500. 82 kurang 500. Ini aku langsung nanya 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu sebutkan jenis-jenis lafaz mufrad dan jelaskan. Jenis-jenis lafaz mufrad. Jenis-jenis lafaz mufrad berarti ada isim, fi'al, kalimat kata kerja ataupun dan adat. Ada 3 berarti ya. Isim itu kan suatu lafaz kata yang menunjukkan arti tidak berkaitan dengan waktu. Kayak misalkan kampus, madrasah, kamu yang cantik, Zainab yang rajin gitu. Terus lafaz yang kata kerja itu fi'il kan ya, berarti yang berkaitan dengan waktu. Misalkan Zainab telah makan, Zainab sedang makan, Zainab akan makan gitu. Terus yang ketiga itu kan adat ya. Adat. Berarti dia maksudnya itu suatu kata yang jika tidak disandarkan dengan kata lain, maka ia tidak memiliki arti, tidak memiliki maksud gitu. Misalkan kata huruf jar saja ataupun kata huruf inaknya saja dan akhwatuha dan atau kana saja, jadi kayak
cuman fi atau cuman di. Nah, itu nggak ada maksudnya gitu. Aku bakal bacain contoh. Kasih contoh. Ini contohnya itu Ini nomor berapa? nomor 9. Tadi itu kan nomor 6, 7, 8 udah tadi pengertiannya, terus jenis-jenisnya, terus sama contohnya. Sekarang aku mau ngasih contoh. Maryam adalah orang yang berdiri. Nah, kalimat tersebut itu termasuk contoh dari lafaz apa? Maryam adalah orang yang Maryam orang yang berdiri. berdiri, berarti lafaz murakkab. Pertanyaan selanjutnya itu Maya Romu kebalikan dari kata Maryamu. Nah, contoh berikut ini merupakan contoh dari lafaz Maya Romu kebalikan dari kata Maryamu. Lafaz kuli yang jumlahnya tidak terbatas. Bukan. Lafaz muhmal. Lafaz muhmal. Jumlah tidak terbatas apaan? Muhmal. Muhmal, lafaz muhmal. Karena kan gak jelas dia. Dibolak-balik. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-11. Contoh juga, udara dihirup oleh seluruh makhluk yang hidup di bumi. Oleh seluruh yang hidup di bumi. Nah, contoh berikut ini merupakan lafaz dari udara dihirup oleh seluruh orang yang hidup di bumi. Yang hidup di bumi. Itu tuh lafaz murakkab tam, tapi bagian khabari. Nah, bukan nih. Lafaz astagfirullahaladzim, itu beda lagi. Lafaz kuli yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi kayak misalkan itu kan udara kan tidak terbatas yang dihidup setiap hari oleh seluruh umat makhluk yang di bumi. Kayak pohon, hewan dan manusia. Jadi setiap hari ini udara ya dihitung gimana caranya. Karena kan ya kayak misalkan nikmat Allah gitu kan nggak bisa dihitung. Allah itu satu. Nah, Allah itu satu. Maksudnya apa gitu? Iya, maksud dari Allah itu satu. Lafaz Allah itu satu. Itu tuh Allah itu satu zatnya. Jadi Allah tidak tersusun, tidak bersendiri-sendiri seperti manusia ciptaannya. Kita kan bersendiri-sendiri. Di setiap tulang ada sendi gitu. Jadi Allah tidak tersusun. Jadi Allah itu satu zatnya gitu. Ini aku bakal bacain contoh juga sebuah cerita percakapan pendek. Suatu ketika baju Nina bolong. Kemudian ibu Nina menyerahkannya kepada tukang jahit. Lalu Nina berkata, ibunya berkata, tolong jahit baju ini. Nina berkata, tolong jahit baju ini ya, Bu. Nah, maksud dari perkataan Ibu Nina itu apa? Tolong jahit baju ini, Bu. Jadi ceritanya itu Nina punya baju yang rusak, bolong, terus itu ibunya minta tolong ke tukang jahit. Maksudnya itu ibunya minta tolong buat menjahitin baju yang bolong itu baju yang bolong yang tidak pada tempatnya gitu, kayak misalkan bukan di bagian khusus gitu, di bagian yang bukan pada tempatnya. Jadi si tukang jahitnya itu bukan menjahit di setiap yang bolong. Jadi kan yang bolong kan ada lengan, ada bagian leher ya buat masukin tangan. Ya kalau misalkan yang bolong semua dijahitin nggak bisa dipakai karena kan nggak bisa masuk gitu ya. Nah,
Jadi yang bolong pada bukan tempatnya aja gitu, pada bukan mestinya, semestinya aja. Pertanyaan yang ke-14. Aku bakal ngasih contoh juga ya. Tata krama adalah kunci dari kesuksesan. Nah, maksud dari kata tersebut dan kalimat tersebut itu apa? Tata krama adalah kunci dari kesuksesan. Tata krama itu kan sebagian dari adab ya. Jadi maksudnya adab itu sebagian dari kesuksesan adalah adab. Jika adab atau sopan santun itu lebih tinggi daripada harta ataupun ilmu. Jadi jika hanya kita mempunyai harta saja atau ilmu saja, maka tidak akan diterima oleh orang lain, tidak akan dihargai karena kunci kesuksesan itu ya terdapat dari situ. Ilmu kan untuk diamalkan, maka orang itu akan menghargai gitu, akan dihormati. Nah, ketika kita punya harta juga pun gitu, misalkan jual beli, untuk apa kita kaya tapi kalau orang lain yang enggak ini, sedangkan kita kan makhluk yang bersosial gitu. Ya. Contoh lagi. Manusia termasuk hewan. Nah, maksud dari kata manusia itu apa maksud dari kata manusia? Oh, manusia itu termasuk adalah termasuk hewan. Oh, ya jadi bahwasanya itu tuh manusia adalah hewan, maksud hewan, tapi dia itu yang berpikir karena memiliki akal, sebuah akal. Nah, kalau misalkan kucing, hewan, anjing, itu tuh tidak bisa berpikir seperti layaknya manusia, gitu. Kayak misalkan dia dikasih duit sama pisang, si monyet. Nah, monyetnya itu pasti milihnya pisang, gitu. Karena dia nggak tahu dengan pisang ini bisa beli banyak, uang 1 juta, atau enggak berapa banyak. Misalkan monyet dikasih uang 1 juta, terus sama pisang sisir weh. Nah, dia pasti milihnya pisang karena dia nggak tahu karena dengan uang 1 juta itu bisa beli buat pisang banyak gitu. Nah, sedangkan manusia kan bisa mempunyai akal, hewan yang lain manusia enggak gitu. Jadi ya itu. Pertanyaan selanjutnya. Setiap memiliki kesulitan dalam hidup, maka tingkatkan atau perbaiki ibadah. Maksud dari kalimat dari contoh tersebut apa? Jadi maksud dari kalimat apa tadi? Setiap memiliki kesulitan dalam hidup, maka tingkatkan dan perbaiki ibadah. Oh, jadi tuh ketika kita jadi gimana? Jadi ketika kita merasa kesulitan, maka kita tuh diperintahkan untuk memperbaiki segala sesuatu yang apa kita kerjakan. Karena tuh segala sesuatu yang kita kerjakan, meskipun cuma tidur itu tuh kita nilai ibadah apabila kita berniat demikian. Nah, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Untukmu saja kami menjadikan aktivitas ini sebagai ibadah. Nah, kami sedang memiliki persoalan. Ketika kita memiliki persoalan, pasti meminta ini dong, jawaban, solusi dari Allah gitu kan. Nah, maka berikanlah solusinya. Allah jawab, hadza laili wa baina abadi. Ini tuh udah jadi perjanjian antara aku dan hambaku, Allah gitu. Allah dan hambaku, Allah. Bali abadi la
Dan kalau hambaku benar ibadahnya, maka apapun yang ia minta aku akan berikan gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita merasa kesulitan, apa yang kita kerjakan ini sudah benar belum gitu, sesuai dengan kaidah syariatnya belum, kayak misalkan ibadah dalam menjual beli gitu. Nah, udah sesuai belum? Apakah sudah benar? Udah apakah termasuk di dalamnya dari riba enggak gitu? Ada kecurangan enggak? Kan harus jujur, amanah gitu. Niatnya karena Allah, ibadah pada Allah. Ada suaranya nggak aku? Ada. Pertanyaan selanjutnya. Suatu ketika, Nina hanya menulis salah satu huruf jar, yaitu ba. Nah, contoh termasuk contoh lafaz apa itu? Nina hanya cuma huruf jar doang. Ya berarti itu Iya. tidak mempunyai bagian suku kata, lafaz mufrad kan? Itu lafaz mufrad. Ya tadi lafaz mufrad yang harus jika tidak disandarkan dengan huruf lain ya tidak memiliki akar maksud maksudnya makna. Contoh dalam bahasa Arab al-faslu fil madrasati. Nah, dalam contoh tersebut ada berapakah lafaz? Itu tuh lafaz murokab kan ya. Berarti lafaz murokab juga ada lafaz mufrad juga karena kan madrasah, kelas, itu lafaz mufrad. Nah, terus yang menunjukkan arti, terus lafaz lafaz apa tadi? Fi jika tidak disandarkan maka memiliki lafaz mufrad juga. Aduh, tenggorokan aku sakit, guys. Mau minum dulu bentar ya. Stop dulu rekornya. Oh, enggak. Kelamaan. Mau sebentar doang. Ya, jadi gimana? Iya, oke. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Ada kalimat Allah Maha Besar. Nah, maksud dari kalimat tersebut itu apa? Allah Maha Besar, jelaskan. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu maksudnya itu ya Allah Maha segala-galanya gitu. Itu nomor berapa sih? Soal kita udah nomor berapa sih? Itu terakhir, pertanyaan terakhir. Oh. Cepat juga ya. Allah Maha Besar. Berarti Allah itu Maha Besar pangkatnya, Maha segala-galanya gitu. Udah. Tadi pertanyaan terakhir. Sekarang Ya, aku kayak ada yang kurang satu tau. Berarti ya cuman halu. Kalau kurang apa pertanyaanku? Selanjutnya itu dari materi aku ya, yang kias dan pembagiannya, pengertian kias serta pembagian kias. Silahkan Sidro dibacakan pertanyaannya. Aku pertanyaannya ada di file. Aku pause dulu. Ya, aku nanya ya.
Ini ada di file. Yang pertama, jelaskan pengertian kias. Apa itu kias? Kias itu ialah keterangan yang terdiri dari dua kodiah. Yang jika kebenarannya itu dapat diterima, maka secara otomatis bakal muncul keterangan lain. Contohnya, Homar adalah minuman yang memabukkan. Itu kan keterangan yang benar kan, kebenarannya pasti kan Homar adalah minuman yang memabukkan. Terus setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Nah, dari dua kodiah ini ditarik kesimpulannya. Setiap yang memabukkan adalah haram. Tuh. Terus dalam penjelasan kias, tadi kan kamu udah jelasin kias itu apa. Itu ada yang disebut natijah. Nah, maksud natijah itu apa sih? Natijah itu penarikan kesimpulan dari kodiah tersebut. Jadi kodiah yang tadi yang keterangan pertama dan yang kedua itu dia ditarik kesimpulan, diambil kesimpulannya. Nah, itu disebut natijah. Terus Kan? Ilmu mantik menurut ahli ilmu mantik ya. Kias itu ada bagian-bagiannya nggak? Apa aja? Ada. Kenapa? Kamu. Ya. Terus yang kedua, pembagian kias yang kedua yaitu kias istisna. Kias Yang istisna pertama ini adalah kalau kamu nggak ada suaranya. Iya, Pak. Kias iktironi yang pertama itu yaitu kias iktironi itu kias yang dua mukodimahnya itu mengandung natijah. Tuh. Dan di mana hubungan antara subjek dan predikatnya itu tidak bersyarat. Contohnya, semua manusia adalah makhluk. Semua makhluk akan mati. Nah, semua manusia akan mati. Tuh, jadi natijahnya memiliki hubungan antara subjek dan predikatnya itu tidak bersyarat. Terus kias istisna. Kias istisna ini adalah kias yang natijahnya telah disebutkan atau nakitnya dengan nyata. Kias istisna itu tersusun dari dua kodiah. Kias istisna mempunyai ciri pada kedua kodiahnya. Jadi dia tuh di setiap di dua kodiahnya itu ada adat istisna. Contohnya lakin atau akan tetapi. Itu apa adat istisnanya ada lakin. Contoh dari kias istisna. Jika matahari terbit, maka siang ada. Akan tetapi matahari terbit, maka siang ada. Akan tetapi matahari tidak terbit, maka siang tidak ada. Tuh. Kalau misalkan nggak ada ini, ya nggak ada ini, gitu. Terus, tadi berarti udah ya, apa namanya, pengertian kias ya? Pengertiannya, contohnya udah. Nah, aturan-aturan dalam kias
iktironi apa? Aku bacain ya. Aturannya ini kalau di dalam buku itu, dan apabila engkau ingin menyusun kias iktironi, maka susunlah mukodimah yang semestinya, dan tertibkanlah mukodimahnya, lalu perhatikan kebenarannya dari kesalahan. Sesungguhnya kepastian dari mukodimah itu akan menentukan beberapa mukodimah yang lain yang akan datang, mukodimah yang akan datang. Terus mukodimah, tadi kan kamu udah bawa nama mukodimah tuh. Mukodimah itu ada 2 kan. Nah, apa aja? Yang itu 2 qadiyah yang diberikan dan sebuah qadiyah lagi adalah natijah, yaitu qadiyah yang ditarik dari 2 qadiyah sebelumnya atau disebut penarikan kesimpulan. Sama aja kayak yang tadi pertama. Ada 2, maksudnya ada 2 qadiyah. Ada yang pertama dan yang kedua. Terus kias disusun dari 3 qadiyah. Tadi kias qadiyahnya apa aja? Udah ya? Udah. Udah kan ya? Nah, term. Apa sih bacanya? Itu kan ada masing-masing tuh. Itu apa aja? Bisa ada yang belum kamu. Oh, aturan-aturan term. Bukan. Kan, yang itu mukodimah itu ada 2. Ya, Aku jelasin apa aja. aja? Udah tahu itu. Belum. Ayo. Kan tadi yang pertama itu qadiyah. Nah, ini mukodimah, beda qadiyah sama mukodimah. Oh. Mukodimah itu ada yang sugro dan ada yang kubro. Nah, mukodimah sugro ini ialah qadiyah yang mengandung term minor gitu. Dan mukodimah kubro itu qadiyah yang mengandung term mayor. Nah, term minor, term mayor. Iya, dalam term itu ada 3. Yang pertama ada term minor, term penengah, dan term mayor. Nah, dijelasin di sini, term minor itu adalah kata yang menjadikan subjek dalam qadiyah yang menjadi natijah. Nah, kalau term penengah itu kata yang diulang-ulang di dalam 2 qadiyah, yaitu qadiyah yang pertama itu disebut premis minor, dan proposisi atau qadiyah yang kedua itu disebut premis mayor. Tuh. Jadi, mukodimah yang sugro itu kan terdiri dari qadiyah yang mengandung term minor. Nah, term minor ini adalah kata yang menjadikan subjek dalam proposisi yang menjadi natijah. Itu yang tadi natijah yang penarikan kesimpulan. Nah, kalau mukodimah yang kubro itu kan dia itu mengandung qadiyah yang mengandung term mayor. Nah, term mayor itu kata yang menjadi predikat dalam proposisi yang menjadi natijah. Ya, jadi predikat kan kalau tadi term minor itu subjeknya. Nah, kalau term mayor ini predikat. Tuh. Terus kalau term penengah itu adalah kata yang diulang-ulang di dalam 2 qadiyah. Yang pertama itu disebut premis minor dan yang kedua itu disebut premis mayor. Lanjut. Oke. Tadi pengertian term udah belum? Term. Udah. Tadi kan sekalian. Iya. Aturan-aturan dipenuhi dengan term.
aturan yang harus dipenuhi dalam term itu ialah Contohnya term minor itu harus tercakup di dalam term mayor. Jadi adapun term menengah itu yang menyebabkan term minor dan term mayor itu berhubungan sehingga natijahnya itu dapat ditarik atau kesimpulannya itu dapat ditarik kesimpulan dan term penengahnya ini dibuang ketika menentukan natijah. Contohnya, arak adalah minuman yang memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah haram. Arak adalah haram. Jadi, term penengahnya ini dibuang. Oh. Buang. Terus lanjut. Di sana dulu. Apa yang dimaksud dengan syakel? Kalian jelasin. Syakal. Syakal. Syakal itu artinya bentuk. Asyakal kias artinya bentuk-bentuk kias atau bentuk-bentuk silogisme yang berkaitan dengan term-term yang terdapat pada mukodimah. Yang tadi term ada term minor, term menengah, term mayor. Nah, dengan tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitasnya gitu. Apa yang dimaksud dengan drop? Apa? Derp. Artinya itu mode, ialah bentuk kias yang ditentukan oleh kualitas gitu. Jadi dia itu ditentukan oleh kualitas saja. Kalau tadi kan kalau syakal itu kan berkaitan dengan term-term yang terdapat pada mukodimah. Dan dia itu harus memperhatikan kuantitas dan kualitasnya. Tapi kalau dorob itu hanya ditentukan oleh kualitas. Terus di situ istisna. Coba. Atau syarti. Kias istisna atau disebut juga kias syarti itu ada dua macam. Yang pertama itu kias mutasil dan kias munfasil. Tuh. Mutasil dan munfasil. Nah, hukum-hukum itu apa aja? Apaan tadi, Bro? Kias mutasil. Kias mutasil. Ya, mutasil. Sama munfasil. Dua-duanya apa? Ya, sekalian lah. Kalian Yang contoh-contohnya. pertama, ya, hukum yang pertama itu dengan menetapkan muqaddam, maka natijahnya pasti berupa dengan menetapkan muqaddam, natijahnya pasti berupa penetapan tali. Nah, hukum pertama ini dalam ilmu logika biasa dirumuskan dengan P dan Q. Tuh. Terus yang kedua itu dengan meniadakan tali, maka natijahnya pasti berupa peniadaan muqaddam. Hukum kedua ini bisa dirumuskan dengan Q dan P. Jadi kayak ini doang sih, kayak penyebutannya. Contoh, jika sesuatu itu emas, maka ia logam. Tetapi ia emas, ia pasti logam. Maaf ya. Lanjut, guys. Tadi udah sebutin tuh tadi mutasi dan fasil. Contoh-contohnya apa? Udah ya, tadi ya, mas-mas. Kan mas-mas, jauh. Terus ada lagi itu. Muqaddimah kubro. Itu terbagi termasuk
terdiri dari dua bagian. Apa aja? What gimana? Kebero. Guys. Au. Itu yang mana? Oh, iya. Itu ada dua. Yang pertama mukodam dan tal. Tadi yang contoh ki dan p itu aku lupa belum ini ngasih contohnya. Ada kan yang pertama itu pi dan ki. Nah, yang ini ki dan p. Contohnya laut ada kalanya teduh dan ada kalanya bergelombang. Tetapi ia teduh, laut tidak bergelombang. Jadi natijahnya itu ki dan p. Ki dan P. Lanjut. Udah ya.